Barang kudus, mutiara nggak diberikan. Congormu itu. Ngapa ini? Diskusi, jangan sakit hati kalian. Cuman kalau habis bertanya, diam, dengarkan penjelasan. Ada yang kamu tidak suka dengan penjelasan saya karena terlalu jelas, karena membuat orang lain menjadi cerdas, sementara kamu itu penyesat yang tidak mau orang-orang itu cerdas, harus bodoh terus karena tak ada mutiara, baru kau bantah. Begini loh Bang Suma, ketika ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan kau bunuh orang yang benar, itu maksudnya Suma adalah bunuhlah orang benar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu maksudnya Suma, dia itu bisa berbuat segala kuasa dalam dirinya sendiri. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi. Maksudnya Suma, yang lahir itu Tuhan. Itu maksudnya, itu hikmah kayaknya kayak gitu. Padahal mutiara yang dimaksud di sana adalah ilmu, pengetahuan. Sementara di agama kalian apa yang bisa kita anggap bahwa ini hasil daripada kisi-kisi keilmuan? Apa itu? Yesus mati. Apakah Tuhan yang mati? Manusianya. Hah? Manusianya yang mati. Berarti yang menebus dosa kalian bukan Tuhan tapi manusia. Boleh rupanya membunuh manusia karena dosa-dosa orang lain. Gini Kang Juma. Lalu misi apa yang dibawakan Muhammad tidak melebihi dari Yesus itu sendiri? Maksudnya? Misi yang dibawakan Muhammad ya melebihi dari misi yang dibawa Yesus itu sendiri. Betul, misi Yesus hanya domba sesat dari Bani Israel. Sedangkan misi Nabi Muhammad seluruh umat manusia. Betul itu. Ya, itu fakta. Yang saya bisa tangkap Bang Juma, ya, di ajaran Nabi Muhammad itu adalah membuka cabang baru dari Yesus Kristus. Lah, buka cabang baru Paulus lah itu yang buka cabang baru. Kok kenapa pula Nabi Muhammad, apa hubungannya? Ya itu dia buka cabang baru dari modifikasi Yesus Kristus. Modifikasi, yang memodifikasi itu kalian. Kalian modifikasi kok, Nabi Muhammad pula yang modifikasi. Manusia kalian modif menjadi Tuhan. Anak manusia kalian modif jadi anak Tuhan. Mayat keluar dari kubur kalian modifikasi jadi Tuhan. Kalian suka modifikasi. Nabi Muhammad udah terlebih dahulu hukumnya Yesus. Udah terlebih dahulu hukumnya Yesus ada. Kan itu. Nah, terus hukumnya Yesus dulu, tiba-tiba muncul hukumnya Kristen. Kristen muncul belakangan. Kenapa? Karena mutiara tidak diberikan kepada kalian, maka kalian asal bikin sendiri. Sekali lagi saya katakan, barang kudus itu barang-barang yang benar-benar kudus. Barang itu barang, semisal batu, cincin, gelang, sepatu, sendal, sarung. Itu. Dan mutiara itu ilmu. Nah, sedangkan untuk menjadi seorang Kristen, tidak boleh berilmu, nggak boleh. Dalam hal kekristenannya, tapi kalau dalam hal duniawi memang kalian di sebagian kalian itu pintar, cerdas. Tapi dalam hal keagamaan tidak boleh orang menggunakan kecerdasan dalam beragama. Menurut agama Anda, Tuhan itu bisa mati nggak? Bisa. Kenapa bisa? Karena dia maha kuasa, maha segalanya. Tapi giliran ditanya, apakah Tuhan bisa jadi manusia? Bisa. Karena dia maha segalanya. Bisa berarti jadi setan? Oh, kalau itu nggak bisa. Kan lucu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tak ada mutiara yang diberikan kepada kalian. Karena Yesus membatasi muridnya, jangan kau berikan barang kudus kepada anjing, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Makanya kalian bikin aturan sendiri kan? Ibadah minggu buat sendiri, Natal aturan sendiri, pohon Natal aturan sendiri, Sinterklas bikin aturan sendiri. Apa? Makan babi bikin aturan sendiri. Tidak bersunat bikin aturan sendiri. Ibadah minggu aturan sendiri. Nggak ada diatur berdasarkan mutiara ilmu. Nggak ada.
Kalian bikin-bikin sendiri. Bang Juma, jangan kecil hati atas dasar dengan itu. Saya pula yang kecil Biarlah. hati. Iya, biarlah mereka yang merayakannya. Bang Zuma kecil hati. Aku bersedih hati. Biarlah mereka senang Karena dan kasihan bergembira kepada dengan hal saudara. itu. Kasihan kepada saudara yang bermimpi mendapatkan keselamatan tapi ternyata mutiara tak ada pada kalian. Maka Intinya benarlah gini, kata Bang Quran Juma. saya, Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih berupa Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkannya, maka setan akan selalu menemaninya. Itu yang terjadi. Fakta itu fakta. Itu fakta. Cobalah kalian mau melembutkan Karena hati kenapa kalian. ya? Lembutkan hati Konsep kalian. ketuhanan Kalian akan itu- sadar itu. Konsep ketuhanan itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Maksudnya Tuhan merendahkan diri. Manusianya yang dibimbingnya. Nah, kalau begitu manusia merendahkan diri, janganlah pernah mengatakan Tuhan itu dibunuh oleh manusia. Itu tidak merendahkan diri, itu menghinakan dan meninggikan diri, itu namanya. Apalagi kalau mengatakan Ya, kamu bukan lagi hamba. Lalu kalau bukan hamba apa? Kan hanya ada dua. Lain Tuhan lain atau hamba. konsep. Kalau ada manusia yang bukan lagi hamba Tuhan, maka dia sudah berubah menjadi Tuhan. Yesus setinggi-tingginya dia tetap hamba Tuhan. Musa setinggi-tingginya dia tetap hamba Tuhan. Abraham setinggi-tingginya dia tetap hamba Tuhan. Seluruh para nabi yang datang dengan seabrek mujizat mereka tetap hamba Tuhan. Termasuk Yesus hamba Tuhan. Tapi Kristen bukan hamba Tuhan. Berarti Kristen menganggap diri mereka adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bukan hamba Tuhan. Di luar Tuhan itu semuanya hamba. Kristen bukan hamba. Lalu kalau Kristen bukan hamba, lalu apa? Karena hanya ada satu makhluk yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Hah? Siapa itu? Popo, Parata, Sibolis. Padale, Sibolis. Itu. Kalian tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Bedanya dengan setan apa? Nah, pikirlah itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tak ada mutiara, tak ada barang kudus pada kalian. Itu fakta, saudaraku. Itu fakta. Saya lagi ngomong ini sambil tidur. Lanjut. Nanti Zuma kalau pula yang bahasa kecil saya hati. nggak nyambung. Iya. Kalau saya nggak nyambung, sorry. Ya, karena kenapa ya? Bang Juma kan mengatakan bahwasanya merayakan Natal ya itu kan biarkan orang itu yang berbuat seperti itu. Bukan Nggak masalah mengganggu. biarkan orang, saudara. Ini karena wujud kasih sayang, maka muncul tema itu. Karena Al-Quran saya mengatakan, wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhud wa nal'abu qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami ini bersenda-gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah, ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu perolok-olokkan? Kenapa? Kenapa? Itu Al-Quran mengatakan itu. Kenapa harus Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi yang kalian olok-olok? Kenapa harus Rasul utusan-utusan Allah yang kalian olok-olok? Kalian olok menjadi binatang lah. Inilah anak domba Tuhan yang menebus dosa manusia. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Inilah dia datang ke bumi untuk menanggung seluruh kutuk dosa-dosa manusia. Kenapa harus mengolok-olok seperti itu? Kenapa nggak normal-normal saja? Begitu Anda punya dosa, angkat tangan ke langit. Ya Tuhanku yang maha melihat. Lihat nih hambamu nih. Bertobat. Dah selesai. Kenapa mesti bikin lelucon? Disebabkan karena kalian tidak memiliki mutiara ilmu. Karena Yesus melarang, jangan kau berikan mutiara itu kepada babi, jangan. Karena dia akan menginjak-injaknya. Berarti Bang Juma kagum dengan Yesus ini. Lah, Yesus itu manusia suci.
Saking hebatnya Yesus itu, iblis datang menyerupai dia, memakai namanya, bukan namanya bom-bom dipakainya, tapi nama Yesus. Maka Yesus berpesan, "Hei kalian, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku." Tuh. Berarti ada iblis yang datang memakai namanya. Tapi sesuci-sucinya Yesus, Nabi Muhammad tidak berani iblis datang memakai nama Nabi Muhammad untuk menyesatkan manusia. Berbeda dengan ini. Yesus sendiri yang mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti akan ada penyesat-penyesat yang muncul di tengah-tengah kerumunan anak Adam yang memakai nama Yesus Kristus, padahal mereka bukan Yesus Kristus. Mereka bukan Kristus anak Maria, tetapi mengaku Yesus untuk apa? Tujuannya untuk menyesatkan umat manusia. Sekarang tanya diri saudara, yang datang pengajarannya kepada saudara nama Nabi Muhammad atau nama Yesus Kristus? Nama Yesus Kristus. Apa dampaknya kepada kalian? Makan babi, tidak bersunat, menyembah Kristus, dan seterusnya. Apakah itu sebuah kebenaran? Kalau kebenaran harus berasal dari Tuhan. Apakah Tuhan pernah berfirman kepada kalian? Oh tidak. Melalui siapa? Melalui Yesus. Pernahkah Yesus berfirman kepada kalian? Oh tidak. Melalui Rasul. Pernahkah Rasul berfirman kepada kalian? Tidak. Dari tulisan-tulisannya. Pernah nggak tulisan itu ditujukan kepada orang Indonesia? Nggak ada kan? Bahwa kitab ini diberikan untuk orang seluruh umat manusia, kan tidak ada. Paulus 13 kitabnya hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Kepada orang Roma, kepada orang yang ada di Galatia, orang ada yang ada di Pelemon, orang ada yang ada di Turki sana, di Antioquia sana. Tak ada itu untuk Indonesia. Kalian aja yang merasa. Kalian aja yang merasa seakan. Kasihan si babinya bang, diciptakan gitu aja. Selalu abang sebutkan si babi. Nah, begitulah kata iblis. Andaikan Adam mengatakan, aku nggak mau makan iblis, buah pengetahuan itu. Apa kata iblis? Kasihan buahnya bang, nanti jatuh bang. Kalau nggak dipetik buahnya, makan itu buah pengetahuan baik dan jahat. Kasihan, itu diciptakan untuk dinikmati, makan aja. Sama kan kalau kamu dengan iblisnya? Sama kan? Sama. Buah kuldi itu apa, Juma? Buah kuldi itu apa itu? Buah khuldi itu buah pengetahuan, sama. Itu kiasan bukan? Ya bukan, itu namanya emang. Buah khuldi memang buah. Memang ada buah itu? Ada. Seperti Ada. apa? Kita nggak tahu. Anda tidak mau terbuka, Anda berbohong. Lah, kalau buah pengetahuan memang ada buahnya atau tidak ada? Perempuan itu sendiri. Saya tanya samamu, buah ilmu pengetahuan jahat, baik dan jahat itu ada atau tidak ada? Perempuan itu sendiri karena orang itu perempuan itu sendiri, orang tanya buah kok perempuan. Ini gara-gara mutiara itu tidak diberikan kepada babi. Orang bertanya tentang buah pengetahuan, kok perempuan pula kau bahas. Anda kan nggak paham dengan itu. Saya tanya sama saudara, buah pengetahuan apa hubungannya dengan Adam? baik Apa dan hubungannya jahat dengan itu Adam sama buah Hawa? beneran atau bukan? Itu berbohong dengan kitabmu. Anda itu berbohong dengan kitabmu. Apanya ini? Saya bertanya samamu, kau tanya sama kan? Apa itu buah khuldi? Apakah buah beneran? Buah beneran. Saya balik nanya, apa itu buah pengetahuan baik dan jahat? Buah beneran atau bukan? Itu perempuan. Apa maksud lo? Tapi saya maklum. Tak diberikan mutiara kepada babi. Buka. Perempuan itu masuknya itu udah dimakan. Paham kau nggak? Apa yang perempuan? Makanya kalau aku coba kayak kau nggak paham. Ya udah kau jelaskan apa yang perempuan. Ini kan ditanya, seluruh buah yang ada di taman ini bisa kau makan. Emang ada berapa perempuan di taman itu? Kalau buah adalah perempuan, kau yang harus punya wawasan luas. Seluruh buah yang ada di taman ini, seluruh buah, ada berapa buah di situ? Itu mana ada buah kuldi, itu kiasan itu. Kalau ada buah kuldi seperti apa? Coba jelaskan. Lah, saya bertanya supaya kamu paham. Saya bertanya supaya kamu paham. Apakah ada buah pengetahuan baik dan jahat? Ada atau tidak ada? Itu jawabannya. Itulah buah khuldi. Kan lucu ente ini. Sekarang saya balik tanya samamu, ada nggak buah pengetahuan? Ada nggak pohon buah pengetahuan itu? Ada nggak? Buahnya namanya buah pengetahuan baik dan buruk. Ada nggak? Nah, kau mau mengatakan itu hiasan? Jadi Adam dan Hawa makan hiasan gitu?
Kamu belum cukup umur. Tak ada mutiara yang diberikan samamu, makanya bahlul. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Makanya kamu tidak berilmu, sama seperti babi. Badan besar, mulut panjang, gigi bertaring, kuping besar, mata bola, kulitnya tebal, tapi Apa tak hubungannya ada buah kuldi otak. itu sama si Adam? Tak Apa ada hubungan- otak. Itu namanya Apa hubungannya babi. buah kuldi itu sama si Adam? Coba jelaskan. Anda jangan berbohong dengan kitabmu. Lah, Longor kamu. buah khuldi itu buah beneran, tuyul. Apa korelasinya buat si Adam itu apa? Lah, kalau makan buah itu seperti kalau kau makan babi, maka tabiatmu kayak babi. Kalau kau Berarti makan ada buah buah yang- pengetahuan itu, ada buah yang maka haram. kau akan tahu baik dan jahat. Kan itu intinya. Sama Ini tidak- seperti jangan kau makan Berarti ada buah yang tidak, busuk. ada buah yang haram. Kau makan buah busuk, kau akan mencret. Kau makan buah ilmu pengetahuan, efeknya ini. Kau Mana ada makan buah- babi, efeknya ini. Kau makan buah khudi, efeknya itu buah beneran, tuyul. Cerdas. Cerdas apa pula cerdas? Makan babi cerdas. Kutanya samamu. Kutanya Coba samamu kuat, kalau kau negara. merasa cerdas. Kutanya samamu. Kutanya samamu kalau kau cerdas. Cuma obat kuat doang Dengar yang bisa dulu, bikin. dengar dulu. Kutanya samamu kalau kau cerdas nih. Hah? Kolose 2 nomor 9. Tenangkan diri kamu. Kan bawa Tenangkan, kitab saya, jangan bawa- tenangkan dirimu. Kau mengatakan makan babi cerdas. Kolose 2 nomor 9. Tenangkan dirimu. Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus. Seluruh tubuh Yesus. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan keteosan. Mulai dari rambut sampai ujung kaki. Pertanyaan saya, kalau seluruh tubuh Yesus itu adalah kepenuhan keilahian yang kau sembah, kulupnya Yesus yang dipotong pada hari ke-8 itu apakah termasuk Tuhan lu? Jawab. Woi, Kabur dia. Wih. Kabur. enggak peduli saya. Ada di bawah. Woi, kulupnya Tuhanmu yang juga bagian dari seluruh tubuhnya, berdasarkan Kolose 2 nomor 9, apakah juga Tuhan? Hei, ketika Tuhanmu terangkat ke langit, apakah Tuhan kulup terangkat juga dia? Memang ajaranmu tidak Kau lebih dari selangkangan. Jangan kau salah-salahkan ajaranku. Ajaranku ya ajaranku. Derita lu. Ini sekarang kita sedang membahas. Kau bilang cerdas makan babi. Saya tanya samamu. Oke. Dalam Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuhnya Yesus kepenuhan keilahian. Nah, kulupnya yang lepas pada hari ke-8 itu penuh keilahian juga nggak? Ketika Tuhanmu terangkat ke langit, kulup ikut juga. Senior, tunggu aku dong. Ayo, itu cerdas nggak? Cerdas nggak? Ya udah, kau uraikan, kau selesaikan itu PR lo. Itu PR lo. Sampai kau tinggal di neraka nggak sampai selesai tugas lo itu. Bang Juma, kasihan penonton Bang Juma ataupun pengikut Bang Juma. Bang Juma ya Kenapa? Ini saya katakan ya, Bang Juma selalu kerjanya cuma memaki-maki ataupun menyalahkan orang lain. Kok memaki? Dengarkan saya. Pada akhir- Dengar. Kau harus membedakan memaki. Dengar. Ini tak ajarin. Ada kau sajikan kemudian ke orang lain nih. Kau kasih si saudara Mauna ini tai 1 piring. Mauna ambil nih tainya nih. Disimpan di meja. Habis itu Mauna cuci tangan, siap-siap untuk makan. Ambil sendok, ambil garpu, dipasangnya tisu sampingnya, kopi di sampingnya. Ini udah siap-siap ini. Piring. Aku nggak mau cuma kalau gitu. Aku nggak Ini mau. cuman semisal aja Mauna. Wah, cuman contoh. Coba supaya saya jelaskan kepada siapa nama ini, garam Cina. Ini sudah di hadapan ini. Orang yang tadi malam makan babi nih. Udah mulai mau disendok. Saya datang menjelaskan, Mauna. Yang ada dalam piringmu itu tai, busuk, kotoran manusia. Datang si garam mengatakan,
Kau jangan mencaci Bang Suma. Tidak boleh kau maki-maki, nggak boleh kau menghujat, nggak boleh kau menistakan. Saya jawab, garam Cina kuceluk, pemakan batu nisan kuburan Cina, dengarkan kupingmu. Saya sedang menjelaskan tataran yang sesungguhnya sesuai dengan kadarnya, kuceluk. Kalau saya mengatakan tai kepada tai, saya tidak menghujat. Saya mengatakan anjing kepada anjing, saya tidak menghujat. Yang menghujat itu kalau saya katakan kamu itu manusia cerdas. Paham sampai situ? Itu menghujat. Ya, Kalau saya ya katakan gini, kau Bang itu Juma. pintar, kau itu orang cerdas, itu menghujat namanya. Tapi kalau saya mengatakan kau kau manusia Bakri. bayanggong. Bakri. Itu kau orang cerdas. Itu artinya Enggak, benar. enggak masalah, enggak Ya, enggak iya. alergi dengan itu. Iya, itu kau Namun pintar. gini, Kali ini kau pintar, kau cerdas. gini, Apa? Itu Ya. tema kau bahas tuh, tema. Gak usah Gimana kau curhat caranya tuh tema saya tuh. bisa? Gimana cara saya bisa masuk ke rumah abang sementara abang telah menghina atau merendahkan saya sebelumnya, kan gitu. Saya bukan berdiskusi dengan Tuhan. Tadi saya berdiskusi dengan orang lain. Sekarang Anda merasa saya berbicara kepada Tuhan. Itulah gilanya Tuhan. Yesus bicara Yang kepada pada Bani Israel. akhirnya- Anda yang merasa. Saya berbicara kepada si Fulan. Anda yang merasa. Itu namanya kucluk. Ya, Kalau sama iya, Tuhan saya sopan, Tuhan. Karena Tuhan juga sopan yang sama pada aku. akhirnya Yang pada akhirnya akan- tak ada awalnya. Pada mulanya adalah firman, pada akhirnya kabur. Eli Eli lama sabaktani. Itu. Ngomong. saya akan login dengan Orang ngidul lain ke kemana-mana yang bicaramu, bisa weh. menyalahi saya. Hei. Itu. Kemana-mana poinmu, kemana poinmu. Ini tema. Yesus melarang muridnya memberikan barang kudus kepada anjing dan mutiara kepada buapi. Ya Kau bahas udah, tuh. iya memang ya saya katakan Bang Juma bahwasanya ya istilah mutiara itu tidak lebih tinggi daripada yang kami dapatkan dari Alkitab. Ya silakan Bahwasanya- saudara. Ini Yesusnya yang melarang. Inilah saya bilang ya. Ini kita sedang berbicara tentang poin. Kisi-kisinya jelas, referensinya jelas. Objeknya jelas. Kepada siapa dalil itu kemudian dilalilkan. Kepada siapa kemudian perintah itu disampaikan. Dan kepada siapa objek perintah itu menjadi cakupannya. Harus kau telaah itu. Harus kau pahami itu. Siapa yang disebut anjing dan babi di sana? Apa itu barang kudus dan apa itu mutiara? Ya, ajaran agama saya mengatakan bahwa tidak lebih baik mendapatkan mutiara dibandingkan dengan Injil itu sendiri. Berarti Apa yang saudara sudah diberitakan mengakui? Injil itu sendiri. Berarti saudara sudah mengakui bahwa memang saudara Saya punya agama mengakui. tidak diberikan mutiara dari Yesus. Betul? Saya tidak satu pandangan dengan Makanya apa kurangi yang makan mengatakan kapas. bahwasanya mutiara Hampa ini di otak dalam hampa. hal- Saya ulang. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak memberikan mutiara kepada agama saudara. Mutiara di dalam arti pengertian apa? Baru mau tanya mutiara apa. Orang udah di langit baru mau tanya. Emang mutiara dalam pengertian apa? Oh, mutiara yang dimaksud situ adalah tai kambing pakai topi. Nggak nyampe ilmunya. Baru mau bahas mutiara dalam arti kata apa. Kupikir cerdas dari tadi. Ini saya lagi tidur loh. Masih nyambung kan saya teman-teman? Masih Ya nyambung udah, kan? Bang Juma duduk aja dulu. Masih nyambung kan narasiku? Masih? Masih Kanda, masih. Masih. Masih, Menurut- masih saya pun sebelum Tai kambing orang pakai lain topi login masih ke- nyambung. Gini Bang Juma, sebelum Apa? orang pengikut abang login ke agama yang lain, abang ya harus ini dong. Apalagi login. Nggak ada urusan dengan itu. Umat Islam itu umat berakal. Umat yang tertuntun. Dulu mereka bahkan- hilaf. bahkan- Mereka ada di antara mereka hilaf. Karena menganggap bahwa agamanya sama dengan agama kalian.
Sekarang begitu ada cahaya di tengah-tengah mereka, yaitu apologet Islam Indonesia, mereka tersadarkan, oh ternyata agak lain ini. Agak lain, ternyata mereka nggak dapat mutiara gitu loh. Ya, kalau di pengajaran Kristen itu Bang, bukan mutiara itu lebih baik daripada segalanya. Ya. Berarti dengan kata lain, Anda mengakui memang kami tidak mendapatkan mutiara, betul? Ya udah nggak ada masalah dengan itu. Cuman itunya, cuman itu yang ingin saya katakan. Saudara-saudara Kristen tidak mendapatkan mutiara dari Yesus. Dan yang dimaksud ternyata di situ setelah Anda mengakui, berarti yang dimaksud babi di situ adalah siapa Bang yang dimaksud babi di situ? Ali Teng. Karena kenapa Bang? Kami sudah menerima ya yang namanya siapa? Lebih susah seorang yang kaya dalam kerajaan surga. Dan tak kemana-mana. Seekor onta masuk ke lubang jarum. Itu. Tak kemana-mana. Enggak, itu kenyataannya. Jikalau abang bandingkan ya mutiara dengan ketuhanan itu sendiri. Lah, justru adanya konsep bertuhan kepada makhluk kuburan itu karena tak ada arah. Kenapa tak ada arah? Karena tak ada mutiara. Apa mutiara itu? Ilmu. Karena hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu dari kalian, maka makhluk kuburan pun kalian tuhankan. Itu maksudnya. Alamak. Coba. Andai saja kalian punya mutiara nih. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Orang yang memiliki mutiara ilmu, udah selesai. Oh berarti bukan untuk kita dong. Ya jangan jadi Kristen. Tapi kalian tidak punya mutiara kan? Masuk di telinga kanan, keluar di anus. Udah jelas-jelas Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Masuk nggak di otak? Enggak. Kenapa bisa? Kalian tidak punya mutiara itu. Gak ada akal maksudnya. Gini bang Juma, kalau istilahnya abang katakan hanya untuk Bani Israel, kami memang arah kiblatnya ke sana. Kami harus memang patuh dengan ajaran itu. Apa itu? Apa ngomong apa, saudara ini? Ya itu lagi, karena tak ada mutiara, tak ada ilmu, yang gini jadinya. Mutiara yang abang katakan itu adalah kami telah dituntun ajaran Bible. Iya, kalian dituntun oleh penulis-penulis Bible kalian karena kalian tidak punya mutiara. Sudah. Nah, nyatanya saya sekarang ya masih bisa berbicara dengan Bang Juma. Sekarang begini kawanku, mana yang benar menurut konsep akal sehat? Menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tak nampak atau menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Mana yang betul? Mana yang betul menurut akalmu? Menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci atau menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan? Mana yang betul? Ya kedua-duanya. Nah itu mutiara hilang. Itulah yang disebut mutiara hilang. itu disebut. Bang Juma kan menggiring opini ke arah kekuburan karena memang Bang Juma ya pengetahuannya. Itu gipnya itu aja terus. Bagus itu gip. Bagus, menghibur, menghilangkan ngantuk. Nah itu aja terus. Mantap. Itu aja terus. Kesok. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Juma belum selesaikan pertanyaan saya. Apalagi cucunya Mak Lampir? Apa? Muhammad tidak lebih baik dari Yesus Kristus. Lah, saudara, nabiku itu iblis tak mampu menyamar menjadi nabiku. Iblis bisa menyamar menjadi Yesus. Gimana Anda ini berpikir? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Nyamar iblis itu pakai nama Yesus bisa.
Nabi Muhammad mana berani iblis nyamar jadi Nabi Muhammad. Ayo. Pada hari terakhir banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Nah, berarti ada iblis memakai nama Yesus yang digunakan bermujizat oleh para penyesat. Berarti ada iblis bisa memakai nama Yesus. Kalau Nabi Muhammad mana bisa kawan? Gak bisa. Pakai Nama Nabi sinden. Muhammad. Kan dah satu kali. Ya, makanya Si Krudut. saya katakan. Makanya Si saya Krudut. katakan Apa yang kau Muhammad katakan? itu adalah duplikat dari Yesus Kristus. Karena nggak ada yang Alam. lebih dari Astagfirullahaladzim. Duplikat mesin lagi, Seng. Duplikat. ya. Ini rusak. Gak ada mutiara. Gak ada mutiara. Inilah yang terjadi. Inilah yang Jika terjadi. kalau akan katakan adalah saya tidak Apa? punya pemikiran, kenapa saya harus bisa membantah abang sekarang kan gitu dengan ketuhanan. Lah kawan, saya ini kalau bicara sama kambing, kambingnya tetap ngomong. Kambing, mbe. Jangan lupa besok jam 7 mandi ya kambing. Pergi sekolah, mbe. Mbe, 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 mbe. Tapi si kambing tidak ngerti apa yang diucapkan. Begitu juga yang diucapkan orang yang diajak ngomong. Inilah diri lo. Memang saya memang hina. Anjo, nggak ada yang bilang dia hina. Dia, kau sendiri yang ngomong. Nanti kau salahkan lagi saya. Ya, tapi Padahal Tapi kalau makna dilihat dari Bibelmu, dari kalian itu anak-anak Tuhan. Sekarang hina lagi. makna dari itu abang belum bisa tangkap. Ya, Apa semua ditangkap? setinggi apapun derajat abang yang abang katakan, ya, Saudara, tapi belum bisa melebihi apa yang di pikiran saya. itu bukan masalah kepintaran, kecerdasan, enggak. Hati dan akal pikiran ini yang harus sinkron menerima kebenaran gitu loh. Iya, akan tetapi karena Yesus itu sendiri berdiam di dalam diri saya, makanya bisa saya ini memandang ini kamu ibadah hari apa ibadah? Itulah mutiara yang saya dapatkan dari Yesus. Astagfirullahaladzim, amma ketongi mutiara misedeng. Iya. Mutiara palsu injo kau nu Itulah pake. Yang di mutiara yang masalah abang gaungkan generasi. itu. Hei, Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada Kristus yang datang kepadamu, penyesat yang menggunakan namaku dan berkata akulah Mesias. Sekarang kau mengatakan mutiara yang diberikan kepada aku. Mana mutiara? Mutiara yang mana? Coba saya tanya samamu. Saya tanya Inilah samamu. Kita mutiara bukti. yang saya dapatkan itu, abang. Apa Bahkan itu? abang menghina si bagaimanapun saya malam ini. Aduh, Saya pencuri dapat mutiara teman-teman. menjawab itu. Teman-teman, ada pencuri mutiara, tangkap. Kau dapat mutiara dari mana? Yesus melarang muridnya memberikan mutiara kepada babi. Terus kenapa kau merasa ada mutiara itu samamu? Saya bisa menangkap. Mutiara itu adalah diri saya sendiri yang saya tangkap dari pengajaran Yesus Kristus. Oh, Bahkan abang mama, bagaimanapun menghina saya Kamu dapat mutiara dari mana sementara muridnya dilarang memberikan mutiara kepada babi? Kau dapat mutiara dari mana? Pencuri juga rupanya. Bang Juma, biar gimana pun ya, jangan biarkan Bang Juma ya pengikut Abang Juma login dengan agama lain, dengan situasi yang Abang punya. Hei, saya tanya kau curi mutiara dari mana? Kau curi mutiara dari mana sementara Yesus melarang muridnya memberikan mutiara kepada babi? Kau dapat mutiara dari mana?
Bang Zuma Nggak sih. pas sesat Bang Zuma. Cuma Udahlah saudaraku, selamatkan dirimu. Jangan memperbodoh diri. Udahlah, jangan sombong, Enggak, jangan angkuh terhadap kebenaran, kawan. enggak, saya enggak bakalan nangku karena kenapa? Memang saya udah dibekali dengan mutiara yang abang gaungkan itu. Dari mana kau dapat mutiara? Orang muridnya dilarang kasih mutiara kepada babi, kok kau merasa ada mutiara samamu? Inilah. Itu kan? Aduh. Oke, Bang Garam standby dulu. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain ya. Ini Mona yang dari tadi dia Nah, lanjut. dari tadi dia duduk di meja makan itu belum dimakan itu manunya. Yang di piring tadi masih menunggu saya selesai bicara. Ada juga aneh-anehnya. Udah apakah ramula nih, ambak mi, kasih masuk mi 1 sendok. Mona, udah tancap gas. Udah cicip 1 sendok dulu. Kamu marah-marah. Iya. Saya nggak marah, saya ikhlas. Udah makanlah tadi itu, yang 1 piring itu. Setengah aja, simpangkan yang lain setengah. Udah. Kalau kamu marah, aku jadi takut. Yeay, malam ini jadi pink lagi Mauna. Jadi pink lagi dia. Bentar lagi pakai konde. Apa? Juma mau Diskusi. kita debat pakai data. Iya mau. Tapi Open cam. oke. Sudah tumbuh rambutnya. Nah, Masih gondrong ya, Paman. Masih gondrong ya. Tadi yang di piring saya udah ambil dimakan. data dulu ya. Ya, silakan. Jum, saya ambil data dulu ya, Jum ya. Ya, silakan. Yang di piring sudah Belum. dihabisin. Belum bisa, itu kan masih botak. Gimana caranya? Buka kamera tapi alisnya jangan kasih lihat kan Ki. Pak Toto Ai memang. Mau Izin ya. nak? Izin Gurunda. Ini kalau Siap. ada teman-teman pendeta, pastor atau romo, coba teman-teman typing yang Kristen ya. Kalau ada teman-teman pendeta yang mau berdiskusi, yang mau naik, coba typing di bawah, kirim permintaan biar kita naikkan. Jangan kayak ini jemaat ini nanti malu sama Kristen kalau kayak gini. Silakan Mau teman-teman pendeta. nak? Ini ambil data kayak ngambil apa harta karun. Padahal pas buka kamera cuma cila yang gitu. Ya, Juma, ya. Juma. Apa? Besok aja, kata bini saya, tidur aja lagi. Dasar kapal tenggelam, kapal talang. Kita open cam ya. Iya. Oke. Tapi kapan? Jam berapa besok? Nanti saya naik ke room yang mana? Jam 6 subuh. Oh, oke deh. Oke. Di mana? Tuhan memberkati. Iyalah pasti. Di mana? Di mana aja lah. Wah. agak lain memang sekte satu dia ini. Agak lain. Agak lain memang dia. Kang Dito monitor Kang Dito. Olok-olok jet nek. Tahu dia olok-olok jet nek? Iya. Apa itu? Ulat-ulat air. Iya. yang mau jadi nyamuk. Iya. Itu lah Di tadi. tempat rame. Oh siap. Lagi menggeliat kan? Iya, olok-olok jet nek itu tadi. Mana nih teman-teman? Ini gue masak dari tadi minta naikkan saya, naikkan saya.
Gumasa. Itu bukan mutiara lagi kalau itu. Astagfirullah. Silakan teman-teman Kristen ya. Jangan gumasa lah, yang lain dulu lah. Bahaya kali kalau gumasa. Nah ini ada Bang, siapa nih Bang Victim. Selamat malam Bang. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Ya, Kristen Bang ya? saya Kristen luar biasa. Saya bangga jadi Kristen. Siap, salam kenal Bang ya. Salam Nanti kenal, kita Bang. bangganya silakan. Bang Victim, ada yang mau ditanggapin, ada yang mau disanggah? Ini tadi ngomong apa toh, ngomong apa ya, Mas? Aku baru masuk, minta maaf ya. Bang, nanti kelipat lidahnya Bang, jangan pakai logat-logat kayak gitu Bang. Oh, iya, iya, iya. Logat biasa aja Bang, nanti kelipat lidahnya. Oh, iya. J, silakan Mas. Ya, begini, Mas. Saya kan seorang Kristen. Dan saya membaca dalam Alkitab saya, dalam Bible saya, bahwa iblis itu selalu memanggil dirinya kami. Dan selalu meminta disembah. Lalu aku membaca dalam Quran, ternyata Allah juga sama dengan karakter iblis. Selalu mengatakan dirinya kami dan minta disembah. Bagaimana pendapat Abang begitu? Silakan dijawab. Oke. Tolong tunjukkan satu pernyataan iblis di dalam kitab saudara dengan berkata kami. Silakan. Iblis lo ya. Silakan. Ya, Yesus berkata, siapakah engkau? Iblis berkata, kami legion. Mana? Sebab Di mana? kami Di mana banyak. itu dikatakan? Di mana itu? Ya, sebab kami banyak. Ya, di mana itu? Oke, saya boleh sabar Bang, saya cari dulu. Boleh, boleh. Anjay, makasih. Waspadalah. Ya Mas, jangan lama-lama Bang. Nanti ditertawakan sama anak kecil. Maaf Bang, maaf. Saya lagi buka ini. Saya lagi buka Di Markus 9, Markus 5 nomor 9 Android itu. saya. Tunggu ya. Salom. Ya, Salmon. Salam tutup, Bang. Legion. Markus 5 nomor 9 itu Bang. Oke. Markus 5 ayat 9 di sini. Markus Ya. 5 ayat 15 juga ada. Lukas 8 ayat 9 juga ada. Ayat 30 juga ada. Satu-satu aja dulu. Maka Satu-satu Yesus aja dulu. bertanya, Lukas 8 ayat 30 ya Bang. Lalu, bukan. Yesus bertanya, siapakah namamu? Lalu ia menjawab, namaku Legion, sebab kami ini banyak. Artinya, kami ini banyak, itu Allah SWT juga selalu memanggil dirinya kami. Lalu kesimpulan kami sebagai orang Kristen, Iya. Allah SWT itu, Tuhan negeri Mekah itu sebenarnya iblis. Mengapa Allah SWT itu iblis? Karena dia menentang, dia sangat membenci Yahudi dan Kristen. Mengapa dia membenci Yahudi? Karena melalui Yahudi Yesus hadir dalam dunia. Mengapa dia membenci Kristen? Karena kami orang Kristen percaya kepada Yesus. Jadi kami meyakini bahwa Allah SWT, Tuhan negeri Mekah yang disembah oleh umat Islam itu adalah legion atau iblis. Iya. Udah. Itu menurut kami. Ya, oke. Nah, gini. Silakan Bang. Ya, gini. Markus 5 itu, ya Salmon. Markus 5 itu, Bang, orang yang menyembah Yesus itu
adalah orang yang kerasukan setan. Itu fakta, itu real. Markus 5 itu justru tanda-tanda iblis itu adalah mengajak manusia menyembah Yesus. Itu bukti. Bukti itu. Markus 5 di situ membuktikan kalau Anda baca dari nomor 1 sampai nomor 20 itu, iblisnya itu suka mengajak manusia menyembah Yesus. Itu bukti. Setelah di data 15-nya orang itu nggak lagi kerasukan setan, orang itu nggak lagi menyembah Yesus. Jadi orang yang menyembah Yesus itu berdasarkan contoh bukti di lapangan adalah orang yang kerasukan setan. Jadi kalau ada yang mengajarkan menyembah Yesus, ya itu adalah orang yang kerasukan setan. Anda ini sesat. Nah itu fakta. Itu Anda ini fakta. sesat. Itu fakta. Yesus, saya kasih dasar Yesus bukti. bertanya, Ada bukti di situ. siapakah namamu? Nah, tapi Lalu iblis sebelumnya, itu sabar dulu. Sebelum kemudian adanya proses tanya jawab, betul nggak orang itu lari menemui Yesus dan menyembah Yesus? Betul tidak? Jawab itu dulu. Lalu ditanya, siapakah engkau? Siapakah engkau? Namaku Legion. Dan tidak ada kata kami di situ. Kau carikan ke saya original teksnya. Itu tak ada kata kami. Dia mengatakan aku banyak. Aku. Wah. Aku banyak. Banyak itu kami, Bang. Oh, tapi dia tidak mengatakan kami di situ. Jangan berbohong. Dia mengatakan aku ini banyak. Aku ini banyak. Itu kami. Kamu yang menambah-nambahkan. Karena kamu ingin merujuk kepada pernyataan kata nahnu. Padahal di situ tidak ada kata kami. Di situ ada kata aku. Ayo. Dan yang paling sadis yang Anda harus pahami nih, narasi saya dengarkan. Abang ini pandai bersilat lidah dengan narasi saya dengarkan. Narasi saya Abang ini dengarkan. pandai Narasi saya dengarkan. berkebohongan. Narasi saya dengarkan. Orang yang Anda ceritakan di Markus 5 ini adalah orang yang menyembah Yesus karena di dalam dirinya ada legion. Sampai Yesus bertanya, siapa namamu, wahai yang menyembahku ini? Legion itu Allah. Nah, itu derita lo. Kalau kau Legion menuduh itu Allah seperti itu, SWT, Bang. itu derita lo. Itu derita lo. Karena Anda mengatakan itu tanpa ilmu. Di situ tak ada kata kami. Saya boleh taruhan. Siapa yang bisa original teks di sini? Ada nggak kata kami di situ? Dindardiansa monitor. Bang Ardi monitor. Kita buktikan. Ada nggak kata kami di situ? Ini Ayo. terjemahan Indonesia Saya Modern tidak Bible, peduli. Bang. Saya nggak peduli dengan terjemahan. Saya Indonesia mau di Modern TKP. Bible. Saya mau di TKP. Apakah betul ada kata kami atau tidak ada kata kami? Itu dari Talo. Saya nggak peduli. Kalau ada penambahan kata kami, berarti Lembaga Bible Indonesia juga telah menyesatkan kalian. Abang takut kalau Allah abang itu iblis ya? Oh, tidak bisa. Yang disebut, dengarkan. Kata Yesus, waspadalah kepada siapa? Kepada Kristus palsu atau kepada Allah? Abang takut kalau Allah abang Saya tanya dulu. iblis. Saya tanya dulu. Kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang memakai nama Allah atau memakai nama Yesus. Jawab. 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 Setiap makhluk yang mengatakan dirinya kami itu Jawab dulu. Jawab dulu. setiap makhluk yang mengatakan Jawab dirinya dulu. kami. Jawab dulu. Kata Itu iblis. Yesus, waspadalah kepada penyesat yang SWT datang memakai nama Allah atau memakai nama Yesus. Nama Yesus. Dirinya Jawab. Udah, turunkan. Dia Kami. penghujat. Dia penghujat. Nah tuh, penghujat. Dengarkan sama ya. Kubacakan samamu sebuah dalil. Ketika Tuhan ingin menciptakan manusia pertama kali. Di Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia Mati Maja. serupa dan segambar dengan kami. Mati kita.
Sayangnya kamu nggak mau berdiskusi dengan tenang. Kau mau menang sendiri. Jadi kalau kau paksakan kemudian bahwa iblis itu menggunakan kata kami, telan itu. Baiklah kami. Oke, mungkin bukan kami yang kau maknai. Baiklah kita. Kita itu banyak atau satu? Nggak berilmu ya, Bang. Nggak ada Zuma. ilmu, cuma menghujat. Nggak ada mutiara. Ini kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi bagaimana Tuhan itu egois Tuhan itu. Dia mau disembah, tak ada Tuhan yang lain. Sembahlah Allah. Wahyu 22:9, Wahyu 19:10, Wahyu 14 nomor 7. Penyembah Allah adalah penyembah yang benar. Yohanes 4:23 nomor 24. Wahyu 19 nomor 4, sembahlah Allah, sujud menyembah Allah. 1 Korintus 14:25. Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah. 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Sembahlah aku. 2 Raja-Raja 17:36. Sembahlah aku, sembahlah aku. Dan Allah itu di dalam Bibelnya orang Yahudi, Allah itu pencemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Artinya hanya ada saya. Jangan kau sembah yang lain, sembah saya aja. Nah, sayangnya orang tadi itu bukan pendebat setia. Bukan Sejati, bukan pendebat sejati, dia hanya penghujat. Gitu saudara. Jadi kalau mengatakan kata kami atau kata kita itu adalah bukti setan, ya Tuhan menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya bukan kita. Misal menu itu, wakil metenu itu merujuk kepada siapa? Kami. Baiklah kami. Gitu. Elohim juga itu kami. Artinya itu jamak tapi tunggal. Masya Allah, Gurunda. Berarti inilah maksud Yesus itu tidak memberikan mutiara kepada Ya, babi. itulah kenapa mutiara nggak diberikan kepada babi. Karena kalau dikasih mutiara akan dia lemparkan. Tuh, dikasih Tuhan itu menggunakan kata kami di situ, tapi dikoyak-koyaknya. Nah, itulah makanya Yesus melarang memberikan mutiara itu kepada babi. Oke, Siap. lanjut. Bang Yudi, selamat malam Bang Yudi. Monitor, dibuka mikrofonnya Bang. Teman-teman Kristen minimal pendeta ya, kalau ada pendeta. Jangan yang tidak kuat argumennya kayak yang tadi itu. Hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Itu di tempat sampah aja tempatnya kawan-kawan Kristen ya. Karena kita butuh ilmu di sini. Kita sama-sama belajar. Walaupun kalian tidak dapat mutiara, nanti kami bagi sedikit perak aja lah, perak ya. Perunggu. Perunggu saja. Perunggu saja. Atau Jangan kasih ini besi karat. Markus 5 nomor 9 itu nggak ada kata kami di situ ya, teman-teman. Jadi jangan mau tertipu oleh terjemah. Bahasa Itu original kata teksnya kita ya Kanda ya. Emi. Iya. Siap. Nggak ada. Emi itu kan bisa diartikan adalah atau ada atau Siap. kamu atau aku. Siap. Oke Bang Predator, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oten kalau nggak ada ilmu jangan dinaikkan host. Oke. Ya. Kita nggak Nggak, ketahui. Nggak ada ilmu nggak usah naik. Oke, izin saya turunkan Bang ya. Waalaikumsalam tadi salamnya. Oke, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Harus naik dulu abangku karena di atas baru kita tahu ada ilmunya apa tidak. Kecuali kalau sudah dikenal kayak Gumasa, kita sudah tahu. Oh, tidak kunaikkan sampai bawah di bawah. Karena dia sudah sampai tingkat nirwana kalau itu. Kang Dito bantu Kang Dito ya kalau ada teman-teman Kristen ya. Pendetanya lo takut Bang Zuma kalau naik di komal-komal diskusi lintas agama. Heran aku. Innalillahi. Karena mereka sering baca Bible kan. Iya betul. Kalau mereka ini kan nggak baca Bible, jadi mereka menganggap pokoknya Bible ini firman Tuhan. Begitu bertemu dengan kita, waduh ternyata orang-orang Islam lebih tahu gitu. Yang itu yang lucu juga Bang Zuma waktu
pendeta Onway itu, Rudi Maniku itu bertanya sama Bang Zuma soal Matius 7:15-23. Ketawa kamu. Masya Allah. Pendeta bertanya ke Bang Zuma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kayak ini tadi dia bawa Markus 5. Bilang, aduh hancur kok ini, meledak kepalamu ini. Karena orang yang kerasukan setan yang menyembah Yesus di Markus 5. Nah, masih koto, masih mau datang besok. Malu sendiri. Ya, ini ada Bang Aldo. Silakan Bang Aldo, dibuka mute-nya Bang. Kita kasih kesempatan. Ya, kenapa sih Bang Juma itu selalu ngebahas Yesus mulu gitu? Karena tugas kami membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Emang kenapa Yesusnya? Yesus mengalami fitnah yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir menyembah iblis, tapi mereka menganggap iblis yang mereka sembah itu Yesus. Padahal Yesus itu manusia suci yang tidak pernah tersentuh dengan cacat apapun. Lahirnya tidak ternoda, apalagi hidupnya. Kalian mengotorinya dengan dogma doktrin yang menghinakan dan menghancurkan kemudian ajarannya di tengah-tengah kaumnya, dan beliau malu di hadapan Tuhannya dikarenakan kalian. Yesus itu manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak mungkin menjadi tumbal untuk sesajen pada dewa Molok, itu nggak mungkin. Dan tidak mungkin Yesus itu dewa Athena, itu nggak mungkin. Yesus ketika dia datang sangat mensucikan Tuhan yang mengutusnya. Sampai berkata-kata pun dia nggak berani dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia mendudukkan dirinya sebagai hamba Tuhan yang suci. Dan itu tertulis kok di dalam Kisah Para Rasul 4, nomor 29, nomor 30. Yesus itu hamba yang kudus, yang kemudian tidak merusak tatanan firman Tuhan yang datang kepadanya. Dia orang mulia, dia orang suci. Tapi kalian entah apa-apa, iblis mana yang ada dalam diri kalian ini, ular tua apa yang merasuki kalian. Semua dosa-dosa dilimpahkan kepada Yesus sampai dia harus menanggung di atas salib. Aneh kalian nih. Padahal Tuhan itu maha pengampun. Anda tinggal mengatakan, Tuhan aku mohon ampun, ya udah terhapuskan itu dosamu. Karena Tuhan itu maha pengampun. Ini harus ada tumbal. Berbagai macam fitnah. Tetanggamu yang kemudian perkaus anaknya sendiri, Yesus yang nanggung. Tetanggamu yang gorok lehernya ibunya sendiri, Yesus yang nanggung. Semua maksiat yang dilakukan orang-orang, Yesus semua yang nanggung. Yesus mau kusur ke neraka bawa dosa itu. Padahal tinggal bertobatnya. Nah, sekarang giliran ditanya, oke, kamu Kristen, ya percaya Yesus mati di salib, percaya untuk apa? Nanggung dosaku. Oke, kalau sekarang kau berdosa gimana caranya menghapus? Hah, apa katanya? Bertobat. Ya sama aja. Kenapa nggak bertobat dari dulu? Kenapa harus menanggung? Ada Yesus yang nanggung. Cukup bertobat kan? Makanya 2 Tawarik Dosa Adam. 7, dosa Adam gimana? Bagaimana ceritanya dosa Adam itu larinya ke kita? Sementara Adam sendiri diberkati oleh Tuhan. Adam itu diampuni oleh Tuhan. Anak keturunannya diberkati oleh Tuhan. Kejadian 1 nomor 26, 28. Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan diberkati oleh Tuhan. Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Dari mana pula kalian dapat konsep dibisikkan oleh iblis dari mana kalau Adam itu mewariskan dosa? Ya, Betapa tidak kayak gitu. Betapa tidak adilnya Tuhan. Orang lain yang melakukan dosa, kita yang menanggung. Ini Tuhan apa ini? Orang yang melakukan dosa, orang lain yang menanggung. Ya itu nggak mungkin lah. Masing-masing kita. Yehezkiel 18, nomor 18 dan seterusnya.
anak tidak akan menanggung dosa ayahnya, begitu juga sebaliknya. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan dosa kita. Kenapa? Tuhan kita Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, pengampunan Tuhan kita itu jauh lebih besar. Tinggal datang kok kepada Tuhan. 2 Tawarik, berapa itu? 2 Tawarik 7:14. Benar nggak saya itu ya? Coba dicek. Apa yang dikatakan di sana? Umatku, hambaku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Itu bisa. Kita tinggal bertobat, mencari jalan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan supaya Tuhan mengampuni dosa kita? Ya bertobat. Tuhan ampuni enggak? Diampuni. Mana dalilnya? 2 Tawarik 7:14. Lalu untuk apa turun ke bumi? Mati, dipantek, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok. Kan itu merusak tatanan kemahasuciannya. Katanya pencipta, kok dia jadi ciptaan? Katanya maha hidup, kok dia jadi mati? Katanya dia bukan manusia, bukan anak manusia, kok jadi manusia? Katanya dia maha kuasa, kok jadi lemah? Maka yang benar adalah kalian harus menyadari konsep itu. Konsep yang diterima karena tak ada mutiara, tak ada ilmu. Anda melihat sapi, Anda mengatakan itu ayam. Kenapa? Karena tak ada mutiara, tak ada ilmu. Dilarang Yesus muridnya memberikan mutiara kepada babi. Begitu kawan. Lalu cara memuliakan Yesus itu seperti apa Bang Zuma? Cara memuliakannya, mendudukkan beliau sebagai rasul bagi kaumnya Bani Israel yang diselamatkan kemudian oleh Tuhannya ketika Bani Israel berkongko-kongko dengan penguasa untuk membunuhnya. Itu cara memuliakannya, menyebutnya dengan sebutan-sebutan pujian alaihi salam. Atasnya keselamatan, bukan atasnya kutuk. Karena dia sendiri mengatakan dalam kitab kalian, apabila unsur kebenaran itu ada datang, maka unsur ini akan memuliakan aku. Kalau kalian menghinakan, berarti tidak ada unsur kebenaran dalam diri kalian. Karena menghinakan, kami alhamdulillah, kami memuliakan beliau. Berarti ada unsur kebenaran dalam diri kami. Roh yang ada pada diri kami ini adalah roh kebenaran. Kenapa kami selalu memuliakan beliau? Ketika orang Kristen mengatakan, yang ditampar siapa? Yesus. Umat Islam datang dengan memukul meja sekeras-kerasnya. Bukan. Tidak mungkin orang suci ini yang teraniaya. Kami mensucikan beliau. Kami membela beliau. Siapa yang ditonjok wajahnya? Kalian mengatakan Yesus. Kami mengatakan bukan. Kenapa pingin kali Yesus itu terzolimi? Kenapa pingin kali kemudian Yesus itu yang teraniaya? Kenapa kalian selalu ingin menghinakan dan mengolok-oloknya? Pakaiannya yang dibagi-bagikan sampai dia telanjang. Bahkan digambarkan di tempat kalian itu tinggal sempaknya doang. Kalian mengatakan itu siapa? Itu Yesus. Kalian mengatakan tidak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dia adalah orang yang dimuliakan. Sebelum dunia dia diadakan oleh Tuhan, dia sudah dimuliakan terlebih dahulu oleh Tuhannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalian menghinakan seperti itu. Tidak mungkin. Oh dia yang diludahi bang? Oh enggak. Oh dia yang ditombak? Bukan. Dia yang dibunuh bang? Bukan. Dia yang keluar dari kubur? Bukan. Beliau orang suci yang dilindungi oleh Tuhannya. Tidak akan dibiarkan Tuhannya terjadi pada diri Yesus sesuatu yang buruk. Gak mungkin. Beliau manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Tuhan ke sisinya. Mustahil Yesus itu mengalami penganiayaan. Hanya ada iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Itu yang mencuci otak kalian tuh. Yesus itu begini. Itu yang mencuci otak. Kenapa? Lagi-lagi karena mutiara itu tidak diberikan kepada kalian. Jadi umat Islam memuliakan beliau. Kita berdiskusi itu karena itu. Kalian memakai nama oknum tersebut, oknum yang disucikan oleh Tuhannya.
Padahal yang kalian sembah itu bukan dia. Makanya ketika ia datang nanti, apa katanya? Nyahal daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka yang dianggap membuat kejahatan? Ya kalian. Kalian yang mengusir setan pakai namanya. Kalian masuk ke tempat yang gelap, di hutan misalnya, jam 2 subuh, jam 2 malam, kalian masuk di hutan. Tiba-tiba di hutan kalian bertemu dengan bom-bom. Siapa nama yang kalian panggil? Nama Yesus. Yang datang, ya bom-bom juga dalam nama Yesus. Kalian yang memakai nama itu, bukan kami. Pada hari terakhir banyak orang memakai namaku, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Ya kalianlah itu. Kalian mengusir jin bom-bom pakai nama Yesus. Bukan kami umat Islam. Maka yang diusir kelak, ya kalian. Kenapa demikian? Karena sejatinya yang kalian anggap Yesus itu bukan anak Maria. Tapi kan Bang, memanggil Yesus itu bukan hari akhir saja, sekarang juga sama. Iya, keturunan kalian lah yang nanti akan ketemu di hari akhir. Ingat saudara, hari akhir yang dimaksud di situ adalah hari kebangkitan. Hari terakhir itu ada hari penghisaban. Ketika kita akan setelah kita di penghisaban itu hari terakhir. Kenapa dikatakan hari terakhir? Karena setelahnya kita masuk pada hari yang kekal. Apakah Anda di neraka atau di surga? Itu maksudnya. Bang Zuma, apa Anda gimana saya mau bilang ya? Coba dikasih sinkron dulu otaknya dengan mulutnya biar bisa ngomong. Nah, Anda merasa yang paling paham semua kan? Bung, Anda juga sebenarnya paham, tapi Anda tidak mau tahu itu. Yang Anda tahu lebih mengedepankan doktrin dan dogma. Karena kalau Anda menggunakan pemahaman yang sebenarnya, Anda nggak jadi Kristen lagi. Bukannya sebaliknya? Enggak dong. Anda menyembah Yesus itu karena ilmu atau karena doktrin? Oh, karena kasih. Wah, karena kasih. Kalau karena kasih, pentul korek juga bisa kau sembah. Karena kau mengasihi dia. Kenapa kau sembah ini sempatnya binimu? Karena aku mengasihi biniku. Ini orang bertuhan itu pakai akal. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Itu kata Yesus. Bukan dengan kasih. Nanti setelah kita menggunakan akal, baru kasih itu muncul dengan sendirinya. Nah, tengoklah kawan, karena tak ada mutiara. Jangan kau memberikan mutiara kepada babi, kan tidak memiliki mutiara itu karena dilarang. Sekarang begini, saya tanya sedikit satu pertanyaan, boleh? Silakan. Kau tidak percaya Yesus mati? Ya tidaklah, sebab Yesus sendiri mengatakan aku tidak mati. Yesus loh yang ngomong. Yesus yang ngomong tidak mati? Iya. Yesus sendiri yang berbicara, aku tidak mati. Berdasar punyamu atau punya saya? Berdasarkan Yesus di dalam Bibelmu. Loh, saya ini bertanya berdasarkan punyamu. Kalau punyaku, Yesus tidak mati. Nabi Isa alaihissalam, dia diangkat. Diangkat begitu. ke langit. Sama seperti Yesus di dalam Bibel. Dia diangkat ke langit. Oke, kalau gitu coba kau buka sekarang. Maryam. Quran surah 19 ayat 33. Ya, parah kau ini. Surah Maryam itu tidak berbicara mengenai kebangkitan dari kubur. Itu berbicara mengenai kematian akhir zaman. Seluruh manusia akan mengalami kematian. Seluruh manusia akan mengalami 3 fase itu. Lahir, Kau baca saja dulu. Lahir, 19, mati, bangkit. Kau baca Quran. Jangan kau ajari saya Quran. Jangan kau ajari saya Quran. Itu dia pada masa bayi berbicara di hadapan kaumnya. Ketika ibunya dituduh sebagai pezina. Itu bukan berbicara mengenai kebangkitan dari setelah disalib. Dan dalam bahasa original teksnya di situ tak ada kata wafat, tidak ada kata maut, tidak ada kata wafat, sorry, tidak ada. Di situ adalah kata mati. Mati artinya terpisahnya antara jasad dan ruh.
Nah, kalau Anda mengatakan bahwasanya itu bangkit dari kubur lalu hidup, berarti ayat 15-nya kau baca itu untuk Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya. Berarti Nabi Yahya juga mengalami hal yang sama dong. Bangkit juga dari kubur, hidup. Ya kan kayak gitu ceritanya. Maka saudara, Al-Quran itu ilmu yang tinggi, sedangkan Anda Anda mutiara, Anda ada akal untuk mengetahui itu. Jadi manalah mungkin Anda bisa sampai ke sana ilmunya. Begitu kawan. Yesusnya sendiri yang mengajarkan itu. Kita harus menyembah kepada Sang Bapa yang di langit, bukan menyembah sang yang keluar dari kubur. Ada nggak perintahnya Yesus sembahlah manusia yang keluar dari kubur? Ada nggak? Ada nggak? Kagak ada. Nggak ada. Nggak ada, bos. Yesus kepada iblis aja, apa kata Yesus? Hanya kepada Bapa mula, hanya kepada Allah saja kau berbakti. Iblis loh, apalagi muridnya. Makanya muridnya hanya menerima Yesus sebagai rasul doang. Hidup kekal itu adalah, coba, mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Selesai kan? Itu hidup kekal. Apa yang kalian kejar dalam hidup ini? Apa yang kalian kekal? Saya minta kau baca 19:33, kau tidak berani. Apa masalahnya? Oke, saya bacakan samamu ya. Surah Maryam. Kenapa kau takut sekali baca ayat itu? Oke, saya baca samamu. Saya bacakan samamu. Kalau itu yang kamu mau. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Apa yang ingin kau pertanyakan di sana? Silakan baca terjemahannya. Oh, kamu mau terjemahan. Kamu memaknai terjemahan dengan rasa bahasa Indonesia. Berbeda dengan kami. Kau Apa? tidak berani baca terjemahannya. Saya bukan tidak berani. Sekarang saya tanya begini. Kalau kau mau protes, kau protes langsung ke di Departemen Agama sana. Kenapa Karena saya yang harus menerjemahkan protes? itu Kenapa saya Departemen harus Agama. protes? Apa alasannya saya harus protes? Karena Apa? kau tidak berani baca, berarti kan kau takut. Bukan tidak berani baca. Saya sedang berbicara dengan Oten. Oke, Oten itu makhluk terjemahan. Sedangkan terjemahan aja kok nggak paham. Saya sedang berbicara dengan Oten. Ada nggak kata wafat di situ? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kata wafat di situ. Barakallahu fiik ukhtirin. Ini Ada nggak kata wafat? saya. Tolong Aku tanya dulu nih. Tolong bacakan. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kau bacakan terjemahannya. Ada kata wafat di sana? Silakan bacakan terjemahannya. Ada kata wafat di sana? Kau bacakan terjemahannya. Ada kata wafat nggak di situ? Yang saya minta. Ada kata wafat nggak? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ada nggak kata wafat di situ? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kata wafat. Sedangkan kata wafat itu Anda bisa temukan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Itu di ayat 60 di situ dikatakan ada kata wafat. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum. Wafat. Billaili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dialah yang menidurkan. Tidur. Kalau di situ ada kata wafat, berarti Yesus betul-betul diangkat, ditidurkan. Dalam arti kata, dia
di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33 ini berbicara terkait dengan upaya-upaya orang Yahudi menyalibkan. Tapi ini tak ada hubungannya dengan penyaliban ayat ini. Ini betul-betul berbicara tentang kematiannya. Bukan berbicara mengenai ketika dia diwafatkan, diangkat ke langit. Bukan. Bukan. Berbeda ketika berbicara tentang dia diangkat ke langit, itu Al-Quran surah An-Nisa dan juga Ali Imran. Baru berbicara mengenai pengangkatan Nabi Isa alaihi salam ke langit. Kalau di Al-Quran surah Maryam ayat 33 itu tidak berbicara mengenai wafat. Itu berbicara mengenai maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu baru betul Anda. Sekiranya di situ diungkapkan kata wafat dalam original teksnya, baru bisa Anda maknai. Makanya saya tidak membaca terjemahannya. Karena saya tahu Anda adalah makhluk terjemah. Sudah terjemah tidak ngerti. Maka saya harus berhati-hati kalau membahas Quran sama kalian. Kenapa kalian itu menganggap Al-Quran itu bahasa Indonesia? Itu masalahnya. Kalian menganggap Al-Quran itu bahasa Indonesia. Beratnya itu di situ. Kata kami, kalian maknai bahasa Indonesia. Kami kalau bahasa Indonesia ya, dulu kami itu ya banyak orang jamak. Nah nih, kalau dia diangkat ya, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Quran surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffik. Nah itu baru. Ini berbicara mengenai upaya penyaliban. Lalu kemudian beliau diangkat. Diambil dia. Warafi'uk. Ada enggak kata maut? Tidak ada kematian. Aku mengambilmu. Aku mengangkatmu. Ada enggak bahasa maut di situ? Tidak ada. Izqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ada enggak kata wafat? Ada enggak kata wafat? Ada. Apa itu? Diambil, diangkat. Mati enggak? Enggak. Kalau di surah Maryam itu berbicara mengenai kematian. Mati enggak pada saat disalib? Tidak. Lah, kenapa ada kata wafat di situ? Lah, itu bukan berbicara mengenai pengangkatan dari kematian, bukan. Makanya di situ dikatakan amut, maut. Sedangkan pada saat pengangkatan Nabi Isa tidak mengalami kematian. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 55, di situ tidak ada kata maut. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Tidak ada kata maut. Yang ada wafat, diangkat, warafiuk, diangkat. Itu baru penyaliban. Ketika kemudian mereka ingin menyalibkan, aku mengangkatnya. Itu tidak dikatakan aku mematikannya. Tidak. Itu yang Anda harus pahami. Ya, saudara. Tujuan Nabi Isa diangkat itu apa, Bang Zungu? Untuk nanti turun ke bumi menjadi saksi. Beliau harus menjadi saksi. Adakah kamu mengajarkan orang-orang ini menuhankan diri lo? Sampai separuh dari manusia, dari penduduk bumi menuhankan diri lo. Lo yang harus jadi saksi. Makanya dia tidak dimatikan. Supaya dia melihat. Nih kau turun ke bumi, kau jadi saksi. Kenapa dia jadi saksi? Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwa? Yang menuhankan. Kenapa lu menuhankan aku? Hanyalah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kemana perginya pelaku kejahatan? Ya ke neraka.
Siapa suruh nyembah selain daripada Tuhan? Uang utusan Tuhan kok disembah? Kan penyakit. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran tuh. Kenapa mereka kemudian ketika menyembah kepada Nabi Isa, menuhankan kepada Nabi Isa, meskipun namanya mereka palsukan, tapi intinya dia menyembah kepada ciptaan Tuhan. Maka Al-Quran memberikan narasi yang akurat dan terbukti kebenarannya hari ini. Apa kata Quran? فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا. Di dunia. Kenapa di dunia? Mereka diazab. Apa azabnya yang bisa kita lihat hari ini di dunia orang-orang yang menuhankan kemudian Nabi Isa alaihissalam? Selalu dihinakan. Bicara agama dihinakan. Dihinakan oleh siapa? Oleh diri mereka sendiri. Berbicara mengenai kitab dihinakan. Berbicara mengenai agama dihinakan. Berbicara mengenai konsep Tuhan dihinakan. Berbicara mengenai surga dihinakan. Berbicara apapun tentang agamanya pasti posisinya selalu dihinakan. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Apalagi nanti di akhirat. Dan bagi mereka kata Allah, sekali-kali tidak ada penolong. Siapa yang mau nolong kalian coba? Nabi Abraham gak mungkin. Kalian menolak kemudian kurban hewan. Kalian kemudian menolak satu Tuhan. Kalian menolak sunat. Nabi Musa gak mungkin. Kalian menolak Taurat. Yesus gak mungkin. Sudah terbukti hanyalah daripadaku kalian semua ada pembuat kejahatan. Satu-satunya adalah Nabi Muhammad. Tapi apa mungkin? Tidak. Karena kalian kafir, kufur terhadap beliau. Kecuali orang-orang beriman. Nah itu dia. Kalau orang-orang beriman, mereka kemudian diberi pahala. Mereka diberi surga. Wa ammal ladina amanu wa amilus salihat wa yuwaffihim ujurahum. Wah keren kan? Mereka sempurna dalam hal beragama. Ujung-ujungnya jannah. Tapi kalau kalian, wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai kalian. Kenapa? Karena kalian zalim. Itu Al-Quran. Al-Quran itu dikatakan apa? Zalika natsluhu alaik minal ayati wa zikril hakim. Wahai Nabiku Muhammad, itulah kisah Nabi Isa yang aku bacakan kepadamu sebagai bukti-bukti kebenaranmu sebagai utusanku dan peringatan yang penuh hikmat, yaitu Quranul Karim. Tak ada yang salah ketika Al-Quran berbicara tentang tipikal kalian, karakter kalian, sifat-sifat kalian, siksaan yang Tuhan berikan berupa siksaan di dunia untuk kalian. Semua terpapar, semua tersedia bahwa itu adalah sebuah kebenaran dan diinformasikan 1400 tahun silam. Hari ini kemudian kita buktikan. Orang yang memahami Al-Quran dan memahami Bible tidak pernah dipermalukan di meja diskusi. Catat itu. Orang yang memahami Quran dan memahami Bible tidak pernah kalah di meja diskusi. Catat itu. Kenapa? Karena dia di backup oleh kalamullah dan di backup oleh para wartawan. Sementara kalian hanya menggunakan doktrin, dogma, doktrin, dogma, doktrin, dogma. Tak ada yang bisa kalian perbuat. Kenapa? Mutiara tidak diberikan kepada kalian. Barang kudus tidak ada sama kalian. Hanya menggunakan remah-remah. Habis itu direvisi, dikoreksi, dikoreksi. Kemudian original teksnya ditinggal jauh. Bahkan tak ada yang tahu. Kehilangan arah. Maka yang Anda dapatkan cuma remah-remah. Apa itu remah-remah? Ya telur basi yang kalian dapatkan. Kalian ribut tentang Tuhan. Kalian ribut tentang kitab suci. Kalian ribut tentang keselamatan. Kenapa bisa seperti itu? Itulah yang diterangkan Al-Quranul Karim. Azaban syadidan fid dunya. Sedangkan di dunia kalian sudah diazab tentang itu. Ribut kan kalian tentang Tuhan. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Tritunggal, Trilintas, Trikekuek, Trisutrisno. Semua pada ribut. Kenapa? Hukuman. Kenapa? Karena lisan kalian terlalu sadis. Pencipta langit dan bumi kalian ceritakan turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh oleh manusia. Terlalu sadis kalian itu. Padahal Tuhan itu adalah tempat kita takut.
Setan aja kemudian kita tidak perlu takut sama setan. Yang harus kita takut hanya kepada Allah. Tapi hakikat yang harusnya kita takut justru kalian jadikan olok-olokan. Kalian jadikan senda gurau. Sampai di rumah ya, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Halilintar. Oh, Tuhan kok tepuk tangan? Tuhan itu adalah hakikat yang harus ditakuti. Seperti yang Yesus katakan, maukah aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Engkau harus bertakwa, kata Yesus. Takutlah kamu kepada Dia yang sanggup membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Itu kata Yesus. Adakah kalian takut? Prat! Boro-boro takut justru ketika iblis datang kepada kalian. Hei, apa? Tuhan lu turun ke bumi jadi manusia lu, terus aku bunuh. Iya, masa? Untuk apa lu bunuh? Supaya saya setan bisa menyelamatkan kalian. Makanya ku bunuh Tuhan kalian. Supaya Tuhan kalian itu menebus dosa kalian. Berhasilkan aku iblis menolong kalian? Tanpa aku bekerja, tanpa aku merasuki Yudas, tanpa aku membisikkan imam kepala supaya membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat. Kalian tidak ditebus dosanya kan? Iya kan? Maka aku adalah pahlawan kalian. Itu yang terjadi, itu fakta real. Adakah kalian menyadari itu? Kadang. Tapi lebih cinta kepada babi, lebih cinta kepada tidak bersunat, lebih cinta kepada dunia, maka kalian mematikan akal. Akibatnya kalian zalim. Akibatnya azaban syadidan fid dunya. Ini masih di dunia saja kalian dihinakan. Cobalah. Mana tua Maria daripada Yesus? Lebih tua Maria. Yang mana yang Tuhan di antara keduanya? Yesus atau Maria? Maria. Yang Tuhan siapa? Yesus. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan lu. Itu kan sisi kemanusiaan. Kamu sudah dihinakan, belum apa-apa kau sudah dihinakan di dunia. Yesus itu Tuhan lo. Ya, Maria ibunya Tuhanku. Oh, kalau begitu Tuhan lo punya sepupu. Iya. Namanya Yohanes Pembaptis. Iya. Waduh. Berarti dia boleh pamer dong. Lo jangan macam-macam sama gue. Kenapa rupanya kau? Saya ini sepupunya Tuhan loh. Oh iya, sorry, lupa om. Begitu lewat, orang-orang bilang, jangan kau ganggu dia mau ngapain aja. Kenapa rupanya? Kau belum tahu. Kenapa? Ada apa? Kau heboh kali, kau hormat kali sama dia, takut kali sama dia. Sepupu sekalinya dia itu Tuhan, coy. Kan jadi lelucon. Ya kan? Jadi lelucon. Kenapa? Azaban syadidan fid dunya. Kenapa bisa demikian? Karena kalian zalim. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim itu. Maka sebelum masuk ke neraka, di dunia pun mereka sudah dihinakan. Itu tadi buktinya. Tuhanmu manusia atau bukan? Bukan dong. Oh bukan, syukurlah. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Oh, Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Wah, yang dilahirkan pasti manusia, Bang Suma. Namanya Yesus. Berarti anak Maria namanya Yesus. Iya. Manusia? Oh iya dong. Kamu menyembah manusia? Enggak lah. Terus nama Tuhanmu siapa? Yesus. Tadi Yesus lahir manusia. Kamu menyembah bukan manusia. Tapi katamu Tuhanmu bukan manusia dan katanya Tuhanmu namanya Yesus. Gimana? Oh kau nggak ngerti ya Bang Suma? Enggak. Itu karena kau tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Pret. Itu karena kau yang kena siksa. Bukan karena ada Roh Kudus dalam diriku. Azaban syadidan fid dunya. Itu karena kau diazab. Sampai kau tidak bisa kemudian menyambungkan antara saraf mulutmu dengan otak lo. Putus. Kenapa demikian? Ya azab. Kenapa bisa demikian? Karena tak ada mutiara diberikan kepada kalian. Ya, tapi di Al-Quran yang nyembah Nabi Isa itu kan Nasrani, Bang. Sebenarnya Bung, kalau kita berbicara Al-Quranul Karim, adakah kau mengajarkan kepada mereka menuhankan dirimu selain daripada aku, kata Allah.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu dalam Al-Qur'anul Karim. Wa iz qala Allah ya Isa a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini kata Allah, selain daripada aku, min dunillah, selain daripada Allah. Adakah kemudian menjadikan dirimu, menjadikan kalian berdua ini selain daripada aku? Adakah? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka, maha suci engkau, maha suci engkau, maha suci engkau, kata beliau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Nah, berarti yang kalian sembah itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Bukan. Yang kalian sembah itu yang Yesus nubuatkan. Yang Allah katakan. Sebenarnya yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Markus 16 nomor 12, betul. Orang ini tampil, Yesus ini tampil dalam rupa yang lain. Kenapa tampil dalam rupa lain? Karena bukan lagi Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan beliau, yang dianggap beliau pada zaman itu. Itulah yang terjadi, Bung. Jadi ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Apa kata Nabi Isa? Aku tidak berhak mengatakan yang bukan hakku, maha suci engkau. Aku tidak pernah mengatakan itu. Dan jikalau aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku kan ya Tuhanku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Itu kata Nabi Isa. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Sembahlah Allah, sebab Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap murid-muridku itu selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan, nah, mewafatkan bukan mematikan, mewafatkan bukan mematikan. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Wa anta rafiq, ketika engkau mengangkat kemudian falamma tawaffaitani, wafat bukan maut, berarti di situ diwafatkan bukan dimatikan. Diwafatkan beliau, sama seperti ayat suci Al-Quran. Wafat itu bisa diartikan tidur. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi wafat itu bisa diartikan tidur, tapi kalau maut itu diartikan mati. Sedangkan Al-Quran surah Maryam ayat 33 tidak berbicara tentang penyaliban, tapi berbicara tentang akhir zaman ketika Nabi Isa turun mengalami kematian, lalu bangkit di yaumul hisab. Itu fakta itu. Jadi Nabi Isa ditanya, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia cupu tak berkepala ini, tak berakal ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, tidak.
Makanya dalam Bible kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tak semua orang memanggil aku Tuhan akan masuk surga, melainkan dia melakukan kehendak. Makultu lahum illa ma amartani bi. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqqa. Ma laysa li bihaqqa. Itu jelas itu. Seperti yang diterangkan dalam kitab saudara. Kecuali yang melakukan kehendak Tuhan yang bisa masuk ke dalam surga. Keren bah. Nabi Isa mengatakan, Maha suci engkau, tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu jelas tuh. Begitu saudara. Kenapa ini bisa terjadi sekali lagi? Karena mutiara tidak diberikan kepada kalian. Mutiara itu datang hanya untuk Bani Israel. Itu pun orang-orang tertentu saja. Siapa mereka? Yang mau menerima Yesus sebagai Mesias atau utusan Tuhan kepada mereka. Yang tidak, azaban syadidan fid dunya. Azab. Siapa yang diazab ini? Yang mengajarkan ajaran dengan pola Roma Athena, tidak berdasarkan ajaran Yesus Yahudi. Saya kira demikian. Cakaru di Indonesia. Allahu Akbar. Insya Allah. Masya Allah. Bang Ini Aldo, saudara Alosius ini dari mana saudara Alosius? Bang Aldo. Mbak Wawan nih. Pada muid yang penting ada us-usnya. Terus harus gimana ini Bang Juma? Ya, jadilah pengikut Yesus. Menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Tapi jangan asal-asal. Harus tertuntun. Karena kenapa? Apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Nah, berarti harus ada pembimbing menuju kepada pencipta langit dan bumi. Dan bimbingannya itu harus kebenaran, bukan kesesatan. Kenapa umat Islam itu begitu sempurna dalam hal bimbingan agama? Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, tertuntun mereka. Kenapa? Itulah yang disebut kebenaran. Karena mereka tidak melakukan sebuah lakon sebagai orang beragama dengan konsep dibuat-buat sendiri. Umat Islam sholat kan ada perintah dari Tuhannya. Puasa perintah dari Tuhannya. Maka kebenarannya harus mutlak dari Tuhan, bukan dibuat-buat. Kayak hari Jumat ada perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ada perintah. Ketika mereka melakukan berarti ada kebenaran di situ. Kenapa? Karena mereka melakukan perintah Tuhan. Nah, kalian ibadah minggu ada perintahnya enggak? Ndek nara. Mana ada kebenaran kalau tidak ada perintahnya dari Tuhan? Menyembah Yesus ada perintahnya enggak? Enggak ada. Lalu keberanan. Astagfirullahaladzim. Lalu kebenaran apa yang bisa Anda katakan kepada kami sebuah kebenaran kalau kebenaran itu ternyata tidak ada perintah kebenarannya dari Tuhan yang Maha benar. Kadang-kadang memang. Ayo. Gimana coba? Kalau Yesus Muslim itu, kalau memang Yesus Muslim, padahal kan zaman itu belum ada Muslim. Muslim itu, Bung, itu istilah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelar yang diberikan kepada orang yang tunduk, berserah diri, melakukan segala perintah yang Tuhan berikan kepadanya untuk dia lakukan. Yesuslah itu. Yohanes 14 nomor 31. Itu jelas itu. Yohanes 8 nomor berapa itu? Nomor 20, nomor 29. Itu. Tapi orang Yohanes 12 49 50 kepada Tuhan. Kenapa? Orang Kristen juga sama berserah diri kepada Tuhan. Matamu suwe.
Tuhan yang mana yang mengajarkan kalian berserah diri pada hari Minggu di gereja yang Mbak Yesus? Tuhan yang mana? Kalau kalian itu menyerahkan diri kepada Tuhan, baca Keluaran 31 nomor 14. Kuduskanlah hari Sabtu. Barang siapa yang tidak mengkuduskan hari Sabtu, bunuhlah dia. Pengkanglah perutnya. Tarik ususnya sepanjang 30 kilo. Seret dia di aspal sampai dia mati. Itu. Kalau kalian kemudian berserah diri kepada Tuhan, jangan kau makan babi. Tuhan mengatakan jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Imamat 11:7. Kalian bukan cuman makan babi kalian itu, malah ada yang nikah kawin sama babi. Bagaimana ceritanya berserah diri kepada Tuhan? Kalian itu berserah diri kepada iblis. Itu baru betul. Karena tempat persembahan diri kita dalam hidup ini ada dua. Ada yang persembahkan dirinya untuk Tuhan. Siapa mereka? Muslim. Yang kemudian meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginan-keinginan jasadnya demi untuk tunduk kepada perintah Tuhannya. Sedangkan yang satu, yang menyerahkan diri kepada iblis. Siapa mereka? Yang rela kemudian jasadnya dikotori dengan keinginan-keinginan iblis. Kira-kira yang melarang kalian untuk bersunat itu Tuhan atau setan? Itu dulu. Yang melarang Kristen untuk bersunat itu Tuhan atau setan? Jawab dulu, jujur. Sekali-kali pakai otak. Sekali-kali pakai otak dulu. Jangan gengsi dengan kebenaran. Yang melarang kalian menyunatkan kulub kalian itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau iblis? Itu dulu. Ajaran gereja. Nah, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kan. Bukan. Ayo, yang menantang perintah Tuhan itu Tuhan atau iblis? Iblis. Nah, sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu fakta. Tapi kenapa kalian tidak sadar itu? Kecuali orang-orang yang melembutkan hatinya untuk menerima kebenaran. Azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Karena kalian tidak memiliki mutiara. Itu fakta, itu real. Cakarut dun ya. Waduh niku seding mataku ini matiin den Pak. Cakarut dola dia kasih Makassar. Itu gurunda dapat dari mana tadi tuh matamu suwe? Itu dari mana? Pasar Bang Juma, pasar. Sama waktu saya ini kan. Waktu saya dapat kalimat itu pertama kali waktu saya bimbing acara 17 Agustus. Pelatihan 17 Agustus di kantor, saya diminta untuk bimbing para peserta. Terus ada pembentukan panitia. Siapa yang menjadi instruktur pembinaan upacara bendera? Sensei katanya. Sensei Alim. Ya udahlah, saya. Di situ ada anak ODP semuanya kan. Pak, itu capek kali Bapak mau ngajarin itu. Bilang aja sama dia, Pak. Matamu suwe. Apa itu? Pokoknya bilang aja. Langsung ku teriak, "Weh, matamu suwe, baris!" Loncat itu anak ODP dari Jawa. Wah, habis itu kutanya, "Itu matamu suwe itu apa?" "Ya, matamu juling," katanya. Waduh, matamu jile. Kurang ajar juga ini anak ODP. Perintah orang tua bilang matamu suwe. Tapi enak juga, kedengarannya enak. Kayak makan sayur pakai santan gitu loh. Matamu suwe, nah gitu. Sama nenekmu kiper, nah, samanya itu. Masih mau kedatang besok, sama. Iya kan? Iya Pak. Tapi kan Yesus datang nanti di akhir zaman itu kan menjemput umat Kristen, Bang Juma. Apakah itu benar? Waduh. Masalah generasi. Saudaraku, Anda baca Yesaya 52. Baca Yesaya 52. Tidak bisa orang Kristen itu digembalakan satu kerumunan, satu kawanan dengan domba. Nggak bisa. Kalau kalian satu kawanan dengan domba nih,
Kalian habisin tuh domba kalian makan. Kenapa kalian serigala? Gak bisa kau satu kawanan dengan domba yang asli ya, meskipun kalian selimuti diri kalian dengan domba. Kau makan itu domba semua. Kau pakai topeng nih masuk di kandang domba pura-pura bunyi. Mbe. Mbe. Ah, begitu tak ada yang lihat. Sampai kandang kuda yang di sampingnya, karena kuda itu bisa tembus pandangan. Kuda tua kan, sudah usia 500 tahun. Maksudnya kuda itu, gitu ini lah, ada Bos. serigala masuk kandang domba dengan menggunakan seragam domba. Tidak bisa, Bu, gak bisa. Bagaimana Yesus datang menjemput? Yesus datang mengusir. Itu yang betul. Jangan mimpi. Tidak bisa orang Kristen itu satu kawanan dengan domba. Kenapa? Yesaya 52, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem. Gak boleh. Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, 8, 9. Haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Gak boleh. Bahkan Wahyu 21 nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Wahyu 21 nomor berapa itu? Nomor 27. Haram hukumnya orang yang najis tamek tidak bersunat masuk ke dalam surga. Bagaimana kalian? Berarti orang Kristen nggak lolos sih Bang Zuma. Hah? Orang Kristen nggak lolos berarti. Enggak, ya enggak lolos. Begitu mau masuk, bunyi pintu terdeteksi di situ ada sensor. Trik, trik, trik. Ada suara muncul. Maaf, nonot Anda belum bersih. Nah, begitu mau masuk lagi, trik. Nonot Anda kotor. Kulup Anda belum pernah mandi. Kulup Anda tidak pernah ganti baju. Kulup Anda dari bayi tidak pernah ganti pakaian. Tidak bisa masuk, ada sensor. Nah, mau disunat dulu di situ. Jangan, sekalian aja di neraka, nanti di blender ucoknya di dalam. Karena sudah bukan lagi di bumi ini. Gak bisa lolos, gak bisa. Gak bisa. Yesus katakan dalam Matius 23 nomor 32, bagaimana mungkin kau bisa meloloskan diri kalian dari api neraka jahanam, kata Yesus. Bagaimana mungkin? Coba baca lengkap itu. Kenapa Yesus kemudian mengatakan itu? Baca data sebelumnya. Karena adanya Anda percaya kepada nabi-nabi yang mereka yang membunuh nabi-nabi keturunannya, kemudian mereka yang menyalib para nabi, kemudian membunuh, mensesah ahli-ahli Taurat dan seterusnya. Bagaimana mungkin, kata Yesus, dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini, kata Yesus. Nah, itulah kalian. Ngeri. Ngeri itu. Ngeri. Ya bisa jadi kau masuk surga tapi nonotmu dipotong. Tidak boleh masuk ke surga karena ada kulupnya. Mau nggak kau hidup tanpa nonot? Kenapa kalian mengimani di surga tidak ada kawin mawin? Ya karena mungkin salah satu hikmahnya karena kalian tidak percaya diri dengan kulup kalian itu. Karena kulup yang tamek, yang najis tidak mungkin masuk ke surga. Di surga itu tempatnya barang kudus. Kan cuma tradisi Yahudi Bang Zuma. Itu perintah Tuhan itu. Kenapa dikatakan sebagai tradisi? Karena perintah Tuhan itu dilakoni secara turun-temurun. Maka sesuatu yang dilakukan berulang-ulang di tengah-tengah masyarakat itu disebut adat istiadat. Tradisi umat Islam itu apa? Hari Jumat, sholat Jumat. Bulan suci Ramadan, puasa mereka. Itu tradisi. Tapi tradisi itu adalah apa? Rutinitas ritual keagamaan. Disebabkan karena mereka melakukan secara turun-temurun. Gimana? Kalau Natal itu gimana umat Islam? Ah, itu tidak boleh mengucapkan itu. Karena kami nggak boleh berbohong, dilarang. Dilarang kamu berbohong. Jangan kamu kemudian berbohong tentang Allah, nggak boleh. Nah sekarang benar nggak kemudian Yesus itu lahir di tanggal 20 di tanggal 25? Benar nggak? Belum jelas pasti. Nah itu dia, makanya bagaimana mungkin kami ingin ikut-ikutan mengucapkan sebuah kedustaan? Tidak mungkin. Kasih data dong. Kasih data.
Kalau misalnya dia betul lahir tanggal sekian. Kalau tidak, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Bagaimana kemudian kami mau dikatakan kategori selamat atas kelahiran Tuhan doye? Berarti saya berbohong. Karena itu bukan hari Tuhannya, hari lahirnya sembahanmu. Contoh misalnya nih, tanggal 32 Desember. Saya ngomong nih sama Aldos. Aldos, sekarang kan hari tanggal 32, selamat ulang tahun ya. Padahal kamu ulang tahunnya bukan itu. Bohong enggak saya? Bohong. Bila boleh enggak umat Islam berbohong? Enggak boleh. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Tidak boleh kami berbohong, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, itu bohong. Dan Allah tidak suka itu. Paham sama sana, Bang? Lalu yang benar itu lahirnya pada bulan apa, Bang Juma? Lahirnya pada saat kemudian ibunya ngedan kali ya. Benar nggak? Iya. Sukarodoni Indonesia. Bingung saya nih Juma. Jangan mau bingung, Bang. Katakan hitam kepada yang hitam, katakan merah yang merah, yang putih-putih. Udah, hidup lurus-lurus aja. Yang lurus-lurus aja kita hidup. Yang katakan manusia yang manusia. Yang bukan Tuhan katakan bukan manusia, katakan bukan Tuhan. Gurunda. Iya. Bang Zuma, memang ada diutus Nabi setelah Yesus ini, Bang Zuma, di dalam Bible. Ada. Itu mungkin yang mau didengar sama Bang Aldo. Silakan Gurunda. Ada Nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad. Kisah Setelah para Yesus. Rasul. Iya, setelah Yesus. Matius 3, Kisah para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah telah diceritakan oleh Musa di dalam kitab Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi, harus terjadi berarti. Apa yang terjadi? Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu. Apakah nabi itu menuntun manusia untuk selama-lamanya? Oh iya. Apa buktinya? Jasad beliau boleh pergi, tapi ilmunya harus mendampingi manusia sampai kiamat. Apa itu? Al-Quranul Karim. Apa yang Yesus hadiahkan kepada kalian sampai hari ini? Nggak ada. Hadiah yang kalian pegang itu hadiah dari Lukas, Markus, Matius, Paulus. Ada hadiah dari Yesus? Nek nara. Tapi Nabi Muhammad menghadiahkan apa? Menemani apa umatnya? Menemani ajarannya, apa itu? Quran. Sampai hari kiamat Nabi Muhammad masih menyertai kami melalui Al-Quran. Yesus mau menyertai kalian melalui apa? Melalui kitab Paulus. Itu mah Yesus yang lain, ayo. Allahu Akbar, Masya Allah. Boleh nggak saya izin tidur dulu? Tidur. Ya, saya ngomong ini sudah tidur sebenarnya dari tadi. Sampai saya kadang berpikir begini, masih nyambung juga mulutku dengan jawaban pertanyaan. Padahal saya sendiri sudah nggak sadar saya ngomong apa. Itu Roh Kudusnya sudah bekerja itu Juma. Garambak lah peti batanu. Magarambangi. Jangan kok magarambang. Lo kangkut tutimu mato kok magarambak kok. Kerak musuh ni bawanu puna piti kanak-kanak ku kerak musuh kinjo bawanu. Nesenji ku remas-remas bibirmu kalau kau suka dusta, itu maksudnya. Ku kerak musuh kinjo bawanu. Bukan teh air Roh Kudus. Tanjat nurun si polong.
lucu juga si Juma nih. Mana ada orang lagi marah kok bilang lucu? Yang lucu itu kamu, kawan. Kau menyembah kepada sesamamu manusia. Itu salah itu. Kalau ada ayam menuhankan ayam, ayam itu sudah gila. Makanya Ada saya sapi mau menuhankan belajar sapi, sapi itu sudah gila. Ada manusia menuhankan sesama manusia, manusia itu gila. Lu pikir cuman bom-bom yang bisa? Gimana Bang saya Aldo? Tapi bangun jangan tadi salah, salat Bang subuh, Juma. habis itu nggak ada tidur lagi. Biasanya kan tidur. Nah, kita ada janjian dengan mitra kerja, pulang di rumah udah tidur. Tadi harusnya kalau Fandin Dawiyah saya itu tidur. Rehat mati dulu balik Anda. Istirahat mi dulu. Dari tadi, Ji. Ini yang kalian temani ngomong ini Roh Kudus, bukan Bang Zuma ini. Natur yang kedua ini. Tuh jenggot kok dong. Iya istirahat mi dulu Kanda. Iya. Tapi Bang Handi dia dari tadi tidur. Gantian dong. Kan ada Juma, Kang Dito. Tuhan memberkati. Ya, Bang Dinda Juma. Dito, beliau butuh bimbingan nih, Saudara Aldos. Bang Dito, Kang Dito silakan. Kamu serius belajar ya, kawan ya, Saudara Aldos Tuhan ya. memberkati Juma. Iya, iya, insya Allah kami diberkati oleh Allah. Jadi gini, saudaraku, kalau kau mendengarkan suaraku kencang seperti ini, jangan kau bilang saya marah, enggak. Saya bukan pemarah. Tapi kalau ada orang yang cerewet salah-salah, ya bahasa Latinnya mengatakan enggak apa-apa itu karak musumin jobawana puna piti kanak-kanai. Bahasa Latinnya itu begitu. Kau karek betimu mumatu. Tapi Bang Juma mah Hah? suka kepancing Karabe. emosi. Bang Aldo, karabe itu dicakar mulutmu. Bang. Masya Allah. Ya ini Dinda, tolong dibimbing dulu teman kita ini. Insya Allah kalau dia lembutkan hatinya dan jangan pernah lagi berniat untuk mendaftar poluan tahun depan. Ingat, cukup terakhir hari ini. Tahun ini kau daftar poluan percuma. Tahun depan poluan lagi Bang percuma. Juma, Jangan. selamat istirahat. Jangan. Tuhan memberkati. Shalom. Kata tantemu juga kau mau daftar suster, tolong please jangan. Kau berhenti yang kayak gitu-gitu. Ya, jangan lagi. Berhenti Bang kebiasaan Juma, buruk. shalom. Bang Aldo di sini aja ya Bang Aldo ya, biar Bang Zuma istirahat dulu, beliau capek lelah. Iya, iya. Silakan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala mempersamai kita selalu. Mudah-mudahan komal ini bisa mendapatkan berkah pada kita semua. Apa yang kita sajikan, kata hilaf, kata yang keliru, salah, anggaplah itu sebagai penggugur dosa. Maafkan saya ya teman-teman sekalian. Amin. Ya, saya tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita. Jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kenapa saudara? Kenapa Aldos? Yesus itu baik, Juma. Apa? Yesus itu baik. Kalau Yesus itu tidak baik, tidak mungkin kemudian dituhankan oleh orang-orang yang berakal lemah, kawan. Justru karena Yesus itu baik, orang yang tidak memiliki akal menuhankannya. Itu. Paham Orang di Alkitabnya juga gitu. Hah? Yesus itu Tuhan di Paulus, surat Paulus. Ya Paulus iya, beda. Oke Dinda diambil alih dulu. Enggak, Guru, enggak. Aku cuman ketawain Aldo aja kok bisa ngomong kayak gitu. Rehat dulu Kanda, istirahat dulu. Iya. Ya. Iya. Gurunda. Siap. Gimana dia? Saya mau promosi akun YouTube saya, boleh Guru? Boleh. Teman-teman sekalian dimanapun berada, yuk silakan di subscribe channelnya Zulkifli Ma'basufi.
Gak tahu aku hafalannya akunnya deh. Langsung lanjut. Lanjut. Ini Gurunda, akun baru Gurunda yang dulu dirubah passwordnya sama seseorang, jadi nggak bisa masuk lagi. Oke, teman-teman yang ada di Zulkifli Mabas Official, itu lagi di layar ada tampil channel, salah satu channel sebagai Menara Siar. Silakan di subscribe semuanya di sana ya, komen di sana.